diselesaikan, belum terselesaikan. Akhirnya sama film yang tadi saya cerita. Kita ke gereja cuma seperti masuk ke sebuah rumah candu. Masuk ke dalam, angkat-angkat tangan, seneng, happy, nangis. Ya nggak enak lah ya, ada amplop yang dibagiin yang kita isi lah. Ya ada yang isi goceng, ceban. Ya nggak kita makan di Kentucky lah ya. Nanti kalau yang khotbah keren ya gue tambah 5.000 lah. Ntar kalau yang khotbah jelek gue kurangin 5.000 gitu. Terus kita happy sebentar di sini dan kita pulang seperti yang tadi saya cerita di film Warrior tadi. Itu sebabnya Yesus bilang begini sama murid-muridnya, pergilah kamu, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan perhatikan kalimat berikutnya, jadikanlah segala bangsa apa? Murid. Jadi memang hanya orang percaya yang punya kualitas murid, yang kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang benar-benar tahu what is the meaning of victorious life. Kelihatan pintar gua bahasa Inggris. Ya, ngerti ya. Ya, hanya murid yang akhirnya bisa mencapai pertumbuhan yang sehat. Why? Karena murid belajar. Nah kita males belajar. Kita cuma suka datang ke ibadah. Saya sharing gini aja nggak ada yang make a note kok. Saya belajar. Kalau ada hamba Tuhan yang khotbah, baik di gereja saya atau di gereja manapun, saya ada di situ. I make a note. Saya buat catatan. Why? Karena kita pelupa. Percayalah. Saya nggak usah ngomong ini. Saya sore hari ini akan menyampaikan 27 poin penting. Jangankan 27, 3 aja lu lupa kok. Gimana 27? Ya. Nah, waktu kita menempatkan diri menjadi murid, kita punya kewajiban untuk belajar. Karena murid itu belajar. Ya, proses belajar itu ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan, itu akan mengisi pikiran kita. Apa yang akan saya sampaikan itu ada sisi pengetahuannya. Tahu dulu. Tahu itu ada di kepala kita, ada di pikiran kita. Setelah tahu, kita melakukannya. Apa yang kita tahu, kita melakukannya. Dan di tengah-tengah itu ada kemauan untuk mau melakukannya. Jadi memang gak gampang jadi murid. Saudara mendengar pengajaran, lu bosen gak bosen ya, lu duduk di situ dengerin gua. Jadi hari ini saya ada di atas angin, sorry. Ya, tapi kalau kebelet pipis boleh situ gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu harus nantinya akan mengisi pikiran kita. Dari situ kita jadi ngerti sesuatu, lalu kita mau buat apa yang kita ngerti. Kita mau bikin apa yang kita dengar malam hari ini. Tapi sebelum kita melakukannya, kita harus punya mau dulu. Lu mau gak? Apa yang lu dengar malam hari ini bisa menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Nah, saya hari ini dikasih tema hidup yang berkemenangan, itu diambil dari Yesaya pasal yang ke-41. Harusnya cuma ayat yang ke-10, tapi saya mau bacain dari ayat 11 sampai 13. Udah dikasih ya tadi yang Novina ya bahannya. Karena saya mencatat ayat ini dari terjemahan The Message. Terjemahannya lebih puitis ya. The Message itu ada seorang opa-opa di Amerika yang menghabiskan banyak waktunya bertahun-tahun untuk menerjemahkan Alkitab dengan gayanya dia. Namanya terjemahan The Message. Kalau mungkin bisa ditampilkan. Oke. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab yang ada di handphone teman-teman semua, ini a bit different, agak dikit beda ya. Nah, saya baca. Tenanglah pulau-pulau samudra yang jauh. Dengar, duduklah dan
beristirahatlah. Tuhan mau bilang ini, lu santai gitu aja, duduk situ, lu santai. Pulihkan kekuatanmu, berkumpullah di sekitarku. Saya pengen kita baca ini sambil bikin video di pikiran kita. Kira-kira sambil bisa membayangkan. Kita lagi berkumpul di sekitar Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, katakanlah apa yang ada di hatimu. Ya, sepengetahuan saya tidak ada kepercayaan yang lain di mana Allahnya ingin anak-anaknya jujur pada Tuhan. Kalau teman-teman pengen lihat kehidupan yang jujur di hadapan Tuhan seperti apa, salah satu contohnya tuh Daud. Ya, Daud ada di Alkitab. Percaya aja lah, nggak usah dibuka. Pasti udah sering dengar nama Daud. Daud, dia ngamuk aja ngomong sama Tuhan. Ngamuk tuh. Kita, apa boleh kita marah sama Tuhan? Why not? Marah aja kalau mau marah. Mau protes aja. Daud, jujur banget sama Tuhan. Dia marah, dia protes, dia kesel, dia kutuk musuh-musuhnya, dia doain biar mampus semua musuh-musuh. Dia sebegitu terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita jadi sebegitu open dengan Dia. Ya, katakanlah apa yang ada di hatimu. Ngomong aja. Mau protes karena kita punya kehidupan yang gak asik, orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang kelihatannya gak bisa support kita, orang-orang yang nyebelin, membuat kita sakit hati, membuat kita merasa tertolak. Ngomong aja. Tuhan tuh menjadi sebuah tempat di mana Dia bilang, katakan apa yang ada di hatimu. Terus Dia bilang ini, bersama-sama mari kita putuskan apa yang benar. Jadi sebenarnya Tuhan bukan mau bilang ayo kita buat keputusan sama-sama, bukan. Tuhan kayak mau gini, dengerin apa yang gua ngomong, terus kita putuskan bersama. Menurut lo omongan gua benar apa enggak? Ya, terus Dia bilang gini, siapa yang memulai semuanya di kehidupan ini? Coba. Apakah kita pernah punya peran untuk memulai sesuatu dalam hidup kita? Lahir aja kita nggak ngerti kok. Bener? Ada yang bisa milih bapaknya siapa? Gue kalau bisa milih bapak gue Michael Jordan. Kalau bisa milih ya, iya kan? Atau siapa lah? Pangeran Charles. Kok kita sama sih pikirannya? Baru mau bilang Pangeran Charles, ya? Atau siapalah keluarga-keluarga kerajaan di mana gitu? Ya tapi nggak bisa karena bukan kita yang memulai kehidupan ini. Itu aja udah membuat kita sadar. Iya. Kita nggak bisa pilih kapan kita lahir, kita nggak bisa pilih kapan kita mati. Kita bahkan hampir tidak bisa memutuskan hal-hal terpenting dalam hidup kita. Ayo, dia tanya, ayo kita mikir sama-sama. Siapa yang memulai semuanya di sini? Ya, jawabannya udah jelas. Siapa yang membuat juara dari timur ini bergerak? Siapa yang merekrutnya? Ini juga saya baca agak bingung-bingung, udah gak usah dipikirin ya. Ini bisa bicara tentang Mesias atau bisa bicara tentang gereja, nggak tahu. Karena di situ dibilang siapa yang merekrutnya untuk pekerjaan ini, lalu mengumpulkan dan mengerahkan bangsa-bangsa sehingga dia bisa mengalahkan para raja. Dia pergi dan berlari menghancurkan bangsa-bangsa menjadi debu. Hanya menyisakan tunggul dan sekam di belakangnya. Artinya gini, Tuhan kita tuh emang terlalu besar. Yesaya pernah mencatat gini, bangsa-bangsa di hadapan Tuhan kita cuma seperti setetes air. Makanya lu gak usah khawatir siapa presidennya, gak usah. Mau Praroro ke Prakara, apa penting, gak penting karena bangsa-bangsa di hadapan Tuhan cuma seperti setetes air. Nanti kalau presidennya si A nanti kita ditekan mau nggak apa-apa. Karena di hadapan Tuhan kecil. Cina orang ditekan apa? Orang jadi Kristen di penjara, orang jadi Kristen dianiaya. Wah, ya orang zaman dulu di Kristen di Roma awal mula juga merasakan hal-hal. Kristen, iya Kristen, oke. Lo bercanda sama macan ya, gitu. Zaman dulu kan begitu. Di Roma orang-orang Kristen diadu sama macan, diadu sama beruang. Mereka digantung di pinggir-pinggir jalan, ditaruh minyak, dibakar hanya untuk jadi penerangan kota. Sehebat itu tekanannya.
Jadi nggak apa-apa. Buat Tuhan kecil. Kebayang sebuah negara adidaya yang namanya Rusia sekarang bisa nggak ada, ya, kepecah-pecah jadi negara-negara kecil dan kekuatannya udah nggak kayak dulu. Kecil, bangsa-bangsa kecil di negara itu. Jerman Barat, Jerman Timur, wah itu komunis yang kokoh banget di Jerman Timur. Kecil buat Tuhan, bubar. Tuhan nggak cuma bisa bubarin demo, bos. Negara aja dibubarin sama Tuhan kalau dia mau. Jadi dia mau kasih dia itu keren, dia itu gokil. Dia mengejar mereka dan melewatinya tanpa cedera, kakinya hampir tidak menyentuh jalan. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membuatnya terjadi? Siapa yang selalu memulai segala sesuatunya? Ya, benar. Ya, Tuhan. Tuhan bilang begini, aku yang pertama di tempat kejadian. Sebelum ada sesuatu, dia sudah ada di situ. Oke? Sebelum ada hidup kamu, dia sudah ada di situ. Sebelum ada hidup orang tuamu, dia sudah ada di situ. Sebelum ada hidup kakek nenekmu, dia sudah ada di situ. Sebelum ada segala sesuatu, dia sudah ada di situ. Aku yang pertama di tempat kejadian. Aku juga yang terakhir pergi. Alkitab bilang dia Alfa, dia Omega, yang awal, yang akhir. Pulau-pulau samudra yang jauh melihatnya dan panik. Ujung-ujung bumi terguncang. Ya, semua kita ngalamin. Aceh kita terguncang, ya, gempa di sana, gempa di sini, ya, peristiwa-peristiwa alam di sana sini, dunia terguncang, COVID, semua terguncang. Tadi ada seorang ibu yang janjian ketemu saya, dia bilang, Pak, saya sakit, ya, tiba-tiba harus langsung pulang karena berasa kumat penyakitnya. Dia menyebutkan nama penyakitnya apa, sangat langka di dunia, hanya ada beberapa. Dia bilang, saya nggak tahu, mungkin besok saya meninggal atau lusa. Jadi pas saya tahu Bang Franky ada di sini, saya pengen ketemu. Jadi tadi kita ngobrol di belakang, suami istri, kita ngobrol. Saya bilang sama ibu itu, ya, ibu nggak usah takut urusan kematian. Belum tentu duluan ibu loh. Benar nggak? Bisa jadi duluan kita. Nah kemarin COVID, yang banyak meninggal yang sehat apa yang sakit? Yang sehat loh yang banyak meninggal. Untung lo enggak. Why? Karena Tuhan belum selesai sama kamu. Coba katakan bersama, Tuhan belum selesai sama saya. Ya loh. Jangan anggap Anda bangun tidur tarik napas itu sia-sia. Oh, no. Karena Tuhan belum selesai sama kamu. Yang berikutnya, Tuhan masih percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang akan keluar dari dirimu. Amin. Setuju ya? Ya. Jadi hargai, mengucap syukur dengan kehidupan. Saya bilang sama ibu tadi, kalau masalah mati ibu bisa jadi duluan saya, bisa jadi duluan ibu, nggak ada masalah dengan kematian. Ya, kita orang-orang yang nggak takut mati harusnya. Terus dibilang, dengan penuh ketakutan mereka berkumpul bersama, mereka mencoba saling membantu, mengarang cerita dalam kegelapan. Ya, ini bicara tentang orang-orang di luar sana, orang-orang di luar Kristus. Orang-orang yang ketakutan karena nggak punya pengharapan. Mereka ngumpul bareng-bareng, mereka saling membantu ngarang cerita dalam kegelapan. Ya, saya nggak bilang apa ya, mereka nggak keren, kita keren dalam kerangka eksklusiviti, bukan. Tapi memang nggak tahu ya, teman-teman duduk di sini harusnya kita adalah orang-orang yang punya harapan ya, betul nggak sih? Kita punya pengharapan. Masalah kita sama orang-orang di luar kita mungkin sama, kesulitannya sama, penderitaannya sama. The difference is we got hope. Kita punya pengharapan itu. Para pembuat patung di bengkel-bengkel bekerja lembur membuat model-model baru patung tanpa Tuhan. Ini bicara tentang berhala-berhala. Ya, kalau zaman perjanjian lama berhala-berhalanya patung. Di zaman kita sekarang berhala udah bukan yang serem-serem gitu. Main game lupa waktu itu berhala, teman-teman. Iya. Pacaran lupa waktu itu berhala. Lu merasa nyaman gak ke gereja sebulan, tapi lu gak nyaman gak ketemu pacar lu 2 hari, itu berhala itu. Ya, kelihatannya biasa aja, enggak, itu gak biasa aja. Abang Franky gak asik ya, terserah.
Saya cuma ngomong yang benar gitu kan. Kalau ketergantungan kita sama Tuhan bisa dikalahkan dengan ketergantungan kita dengan game, dengan pacar, dengan hobi, itu sudah jadi berhala buat kita. Oke, sebelum saudara ntar buru-buru keluar dari tidur ini, saya sedikit sedikit. Ya, mereka buat patung tanpa Tuhan, saling saling menyemangati satu sama lain sambil bilang kerja bagus, desainnya keren, patungnya keren, kita masing-masing berlomba ceritain betapa kerennya berhala-berhala kita. Terus Tuhan kita taruh di pojok, atau Tuhan kita masukin di laci karena kita nggak terlalu perlu dia. Kita nggak ngerasa dia keren. Tapi begitu sesuatu terjadi dalam hidup kita, wah kita langsung buru-buru cari kemana ini, udah gua taruh di laci, buru-buru keluarin sambil doa, Tuhan gua nggak kuat, help me, tolong saya takut, saya nggak tahu masa depan saya. Kita kan gitu ya, kalau ada kepepet baru Tuhannya kita keluarin dari laci. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kita asik dengan berhalanya kita masing. Pelayanan bisa jadi berhala loh, bisa. Ya, dulu saya ngerasa Frankie Siombing orang yang paling keren, masih muda, pelayanannya kemana-mana, keliling dunia, usia masih 30 tahun. Wah, saya ngerasa saya orang yang paling oke lah, paling keren. Itu oke, itu oke, rasanya gitu. Sampai kemudian Tuhan menyadarkan saya dengan kejatuhan yang luar biasa dalam. Orang dulu muji-muji saya gitu, sampai tiba-tiba orang bisa melihat saya muntah gitu kan. Orang lihat saya sebel, keki, pengen ngutuk, pokoknya disebelin se-Indonesia lah. Tapi itu pelajaran penting gitu ya, bahwa hal-hal yang kita anggap apa ya, kita pikir itu sesuatu yang berharga, tapi ternyata itu jadi berhala buat kita gitu. Ini bagus banget. Tetapi engkau Israel adalah hambaku. Di sini ada kan? Oh, ya. Tapi engkau Israel adalah hambaku. Kita ini hamba-hambanya Tuhan. Ya, jadi hamba Tuhan itu bukan cuma saya ya, Frankie Siombing, Esther, bukan. Kita semua Israel. Kita di Israel rohani ya, adalah hambanya Dia. Kamu adalah Yakub, pilihan pertamaku. Gila, keren banget. Saya selalu membayangkan kalau Tuhan bilang, I choose you. Kamu gak bisa pilih dia. Gak bisa. Karena gak gitu gamenya. Dia yang pilih kamu. Kalau lu gak ngerasa itu sesuatu yang gokil, gue gak tahu. Gue mau membahasakannya dengan apa ya. Dia yang pilih kita. Gue kemarin nonton The Chosen, tahu ya, film yang ada 8 episode tuh sekarang di Netflix, The Chosen. Satu kali Tuhan melihat Andreas di perahu. Terus cara dia mandang Andreas tuh ya kayak I love you banget, gue jatuh cinta sama lu. Terus Andreas yang melihat Yesus yang kayak bajingan kayak gue, and you falling in love with me, serius, sumpah, gak salah lu. Cara pandang mata mereka tuh kayak, yang satu Yesus mandang Andreas tuh kayak penuh kasih cinta, terus yang satu kayak gue nggak pantas disayang, gue nggak pantas dicintai. Itu kayak masuk ke pikiran gue tuh yang kayak saya mikir gila ya, kayak gitu loh Yesus ke kita. Kebayang waktu kita melihat cintanya lagi datang ke kita, terus kita mikir gila, gue masih begini, gue masih gini, gue masih ngawur, ngaco, pikiran gue masih porno, masih gak ada yang beres di hati gue, di hidup gue masih kuat, amburadul berantakan. Tapi waktu mata dia melihat mata kita, terus dia bilang, hey, I choose you. Kelar gak lu? Mau ngomong apa kita? Dia yang pilih kita, bukan kita loh yang pilih dia. Kalau kita pilih sesuatu dalam keterbatasan kita bisa salah. Bener gak? Kita lihat sepatu bagus, keren nih, beli. Begitu sampai rumah dicoba, jalan 5 langkah, salah, gue nih gak enak nih sepatunya. Mereknya bener, harganya mahal, begitu dipakai gak enak. Kita milih sesuatu bisa salah, karena kita gak maha tahu. Tapi kalau Tuhan memilih, dia gak bisa salah. Gak bisa. Sorry, saya malu.
Iya. Mikel. Waktu Tuhan pilih Mikel, menurut kalian, menurut Mikel, Tuhan tahu nggak Mikel kayak? Tuhan tahu nggak bulan depan, 2 bulan lagi masih banyak hal yang mungkin salah yang Mikel putuskan dalam kehidupan. Tapi Tuhan tahu nggak? Tahu. Tapi dia tetap memandang Mikel di mata dengan berkata, "Don't worry, I choose you." Dan kalau gua pilih, gua nggak pernah salah. Itu sih yang saya pengen kita hidupi banget. Jadi saya benar-benar rindu semua yang hadir di sini nggak menjadikan kekristenan kita hanya jadi candu, hanya jadi pelarian. Tapi kita bisa jadi orang-orang yang menghidupi kebenaran. Kebenaran itu adalah positioning kita di hadapan Tuhan. Kayak misalnya gini, I love you, itu positioning. Karena love-nya Tuhan everlasting. Love-nya kita enggak everlasting. Love suami istri belum tentu everlasting. Bahkan love orang tua ke anak belum tentu everlasting. Tapi waktu Tuhan bilang I love you, itu kebenaran, posisi kita. Kita standing berdiri di atas kebenaran yang tidak bisa diubah. Bahwa apapun terjadi, gua disayang Tuhan. Coba. Itu harus ada di pikiran kita. Karena gini, kalau pikiran kita tidak dikuasai oleh kebenaran firman, tindakan kita nggak akan bisa ngikut. Nah, bertobat, tadi kita pikirnya kayak yang lagu tadi, saya nggak tahu lagu apa tuh, yang lagu cepat tadi. Kita pengen banget melakukan sesuatu yang tidak mendukakan Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin, itu mimpi saudara, teman, sahabat-sahabat. Nggak mungkin. Melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, mustahil. Nggak mungkin, itu mimpi teman-teman. Benar. Tapi kita harus berdiri bukan berdasarkan realita bahwa kita masih suka jatuh. Itu realitanya. Tapi kita harus standing on the righteousness, berdiri di atas kebenaran bahwa sekalipun kita masih belum bisa nyenengin Tuhan, cintanya nggak berubah. Itu yang harus ada di pikiran kita. Nah, waktu kita berpikir kebenaran-kebenaran itu, baru tindakan kita akan ngikut. Gila ya, sehebat itu cintanya. Saya tanya, kita masuk di luar hujan, becek, sepatu kita kotor. Begitu kita masuk, tuan rumah lagi ngepel. Lu masih mau nanya buka sepatu apa pakai sepatu? Kalau masih punya pikiran, mumpung dia lagi ngepel dong, iya dong, kita masuk aja dulu, tontar dipel. Kan bangke kita. Iya dong, begitu lu mau masuk ke dalam, lu tahu sepatu lu kotor, tuan rumah lagi nyapu, maka dengan kesadaran yang penuh, kita buka sepatu dong. Iya kan, kita buka sepatu. Waktu kita sadar bahwa Tuhan kita terlalu amat sangat baik, kita pasti akan lebih menjaga hidup kita baik dong. Tentu saja bukan dengan kekuatan kita, karena nggak bisa. Jadi kebenaran harus hidup di dalam kita. Bertobat itu bukan dulu mabok sekarang nggak mabok, itu cuma outcome. Kalau ada pendeta yang menekankan bertobat itu perubahan sikap, dia salah, karena gamenya nggak gitu. Bukan sikap yang harus berubah, ini yang harus berubah. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apa aja, banyak banget. Kamu dikasihi, itu kebenaran. Yesus mati di salib untuk menebus kamu dari dosa, itu kebenaran. Kamu dibenarkan sekali untuk selama-lamanya, itu kebenaran. Itu kebenaran itu mesti hidup di pikiran kita. Waktu itu hidup dalam pikiran kita, baru tindakan kita mengikuti otomatis. Jadi bukan, wah gue pengen dekat sama Tuhan. Makanya banyak orang takut dibaptis. Ada yang belum dibaptis? Udah semua? Ada yang belum? Nah, saya suka tanya, lo kenapa belum baptis? Wah, belum sanggup kok. Belum sanggup, apa urusannya belum sanggup? Ya gue masih bandel. Nah, karena dia pikir kalau sudah mengambil keputusan dibaptis, dia pikir nggak boleh buat dosa lagi. Ya ampun, Masya Allah. Lah yang berdiri di depan ini bukan cuma dibaptis, ini tukang baptis, tapi masih bisa kepleset. Jadi jangan salah berpikir bahwa kalau kita semakin rajin kebaktian,
wah nanti gimana kalau gue masih buat dosa, terus gue jadi munafik. Nah, game-nya bukan itu, cara mainnya bukan gitu. Waktu Anda serius dengan Tuhan, jadi murid, belajar firman, merenungkan firman, dipenuhi pikiran kita dengan kebenaran. Semakin banyak kebenaran yang penuh di pikiran kita, semakin tindakan kita mengikuti kebenaran yang ada di pikiran kita. Nangkep ya? Sampai mana? Aku menarikmu dari seluruh dunia, memanggilmu dari setiap sudut gelap bumi. Ini kita kan semua dulu. Ya. Dulu tante saya di sini, Tante Ivon namanya. Sekarang dia lihat dia, cinta Tuhan luar biasa, berapi-api, sampai kebakaran terus ya. Saking berapi-apinya. Wah, semangat dengan Tuhan. Kalau lihat dia dulu, saya pikir semua kita punya pengalaman yang sama, bukan? Siapa kita dulu? Waduh, malu ceritanya. Ya, kita dipanggil dari sudut-sudut gelap bumi, itu kita semua memberitahumu, kamu adalah hambaku, melayani di sisiku. Aduh, keren. Aku telah menjemputmu. Aku tidak akan menjatuhkanmu. Jangan panik. Aku bersamamu. Tidak perlu takut, karena aku adalah Tuhanmu. Aku akan memberimu kekuatan. Apa artinya? Artinya we still have to fight. Kita tetap harus ada dalam peperangan setiap hari. Ada di mana peperangannya? Sini. Dosa sebelum terjadi menjadi tindakan ada di mana? Sini. Kalau ininya nggak kemenangin dengan kebenaran yang penuh di kepala kita, kita kalah terus setiap hari. Lu pikir dengan angkat-angkat tangan, pamer tete kemana-mana, terus kita lepas dari dosa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ininya yang harus dipenuhi dengan firman, kebenaran. Tuhan bilang, aku memberi kekuatan. Artinya, you still have to fight. Lu harus ada di medan perang, tapi gua akan kasih lu kekuatan. Makanya ada Roh Kudus di dalam kita. Aku akan membantumu. Ya dong, apa arti kata membantumu? You still have to do it, and then I help you. Jadi bukan, maaf, jangan tersinggung nih kalau saya ngomong. Bukan gini, yang punya utang sini surat utangnya, taruh di atas mimbar. Nanti saya tumpang tangan semua. Nanti utangnya kebayar. Masya Allah, nggak gitu, Dul. Nggak gitu cara mainnya. Cara mainnya adalah bertobat. Kamu tahu salahmu di mana. Kamu tahu ada prinsip-prinsip keuangan yang kamu tidak jalanin dalam hidupmu. Dan kamu harus bertobat. Kamu harus belajar kebenarannya. Prinsip keuangan itu gimana. Dapat duit, jangan buat belanja dulu. Cuy. Lo begitu dapat uang pertama, yang harus kamu perhatikan adalah giving. Beri. Kemana aja? Tanya Roh Kudus di dalam kamu. Kamu mau kasih per-20-an, per-20-an, 30 sakarepmu. Roh Kudus yang nuntun. Ada orang di sebelah rumah yang kamu tahu kesusahan, kamu bantu. Itu yang pertama, giving. Yang kedua, baru apa yang kamu perlu, bukan apa yang kamu mau. Baru kemudian saving, simpan kalau bisa. Kalau enggak apa-apa. Yang penting nabur dulu. Siapa yang punya kehidupan yang sulit keuangan? Gak usah angkat tangan, kelihatan dari kepala. Kenapa kita sulit dalam keuangan? Kita pikir dengan datang ke gereja, lalu kita menuai keuangan. Nggak ada itu. Gini. Hukumnya adalah apa yang kamu tabur itu yang kamu mau diperhatiin orang nggak? Mulailah memperhatikan orang lain. Kamu mau dihargai orang? Mulai menghargai orang lain. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu mau duit? Tabur duit. Iya, ini bukan pesan sponsor. Saya dari disuruh Pastor Esther ngomong kayak gini. Nah, apa yang mau kita tuai itu yang harus kita tabur. Gitu. Mau orang lain lemah lembut terhadap kamu? Lemah lembutlah terhadap orang lain. Kesel nggak kalau lu lagi ngomong teman bicara lu main handphone? Kesel kan? Tapi coba remind. Mungkin pas orang lain ngomong lu main handphone.
Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi prinsip firman Tuhan itu harus ada di kepala kita. Bukan semua-muanya Tuhan yang mengerjakan, nggak ada ayatnya itu. Ya, aku memberimu kekuatan, aku membantumu, aku akan memelukmu dengan erat, memegang erat dirimu. Andalkanlah itu. Jadi nggak ada tuh angkat-angkat tangan, terus pergumulan kita selesai, nyanyi-nyanyi, doa puasa, terus problem kita selesai. Nggak ada. You have to go to the battle yourself. Lu harus ada di peperangan lu sendiri. Lu harus praktek firman Tuhan. Ingat, waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, itu beda sama waktu bangsa Israel di padang gurun. Di padang gurun orang Israel ngomong kaki. Pagi-pagi bangun udah ada mana turun dari langit. Ya kapalan bakery. Bosan gua makan roti, tenang. Burung puyuh datang, lu makan tuh bilangin sama bego lu. Makan daging mereka tiap hari. Tapi begitu mereka masuk tanah perjanjian, masih ada mana? Masih ada mujizat-mujizat itu? Apa? Tiang awan, tiang api, nggak ada. Apa yang ada? Warfare, perang. Lu dengar apa yang gue bilang, lu buat apa yang gue bilang. Kita dengar firman, buat firman itu. Lu dengar khotbah, lu buat khotbah. Hidupi kebenaran, lu jalanin hidup lu sesuai dengan kebenaran. Bukan berharap angkat-angkat tangan, bahasa roh, terus masalah kita selesai. Nggak ada. Gamenya nggak gitu, jadi. Nggak ada. Lu harus tetap ada di peperangan itu. Tapi aku memberimu kekuatan. Amin. Aku akan membantumu. Bahkan aku memelukmu. Tapi penderitaanmu harus kamu lewati. Gitu. Pergumulanmu harus kamu jalani. Kita enggak setiap datang pergumulan doa kita langsung Tuhan buru-buru kelar, nggak kuat gua. Jangan. Begitu dapat pergumulan, itu waktunya Tuhan mau melawat kamu. Jadi lu telan tuh. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan. Karena Tuhan membantu kita. Karena Tuhan memeluk kita. Tapi lu mesti lewatin apinya. Lu mesti lewatin, pedes-pedesnya lu lewatin. Bapak lu galak, ibu lu cerewet, pacar lu bangsa, lewatin semuanya. Lewatin semuanya. Karena apa? Kita pasti mampu. Karena Tuhan memberi kekuatan, Tuhan membantu kita, Dia memeluk erat kita. Praktek firman Tuhan itu gak ada yang gampang. Setuju? Gak ada. Yang paling gampang apa? Dengar firman Tuhan itu paling gampang. Tapi praktek firman Tuhan setengah mati, bos. But you have to do it. Lo mesti buat itu. Saya belum mulai khotbah, itu tadi intro. Oke, sekarang baru saya mulai khotbah saya. Yohanes 17 ayat 13 sampai 19. Enggak, saya bercanda. Bukanya udah mulai kesel apaan sih. Dia nggak tahu apa gue lapar. Emang lo nggak tahu gue lapar? Kita sama-sama lapar, bos. Yohanes 17:13. Sekarang aku kembali kepadamu, aku mengatakan hal-hal ini kepada dunia supaya umatku dapat mengalami apa? Joy, sukacita. Sukacitanya Tuhan, bukan sukacitanya dunia. Karena sukacitanya dunia nggak level. Sukacitanya dunia itu KW. Ya, lo kayak beli barang Jepang sama barang Cina, maaf. Gua bukan bukan racist, tapi ya lu tahu dong kalau beli kipas angin digital yang cuma 25.000 gitu, terus lu berharap 2 tahun bisa dipakai. Kata ngomong sebelah, ada harga ada bawang. Lu mau beli HP harga 150.000 mau dipakai 5 tahun, ya kagak bisa lah. Ada harga ada bawang. Bisa. Yang dari dunia tuh KW, sukacita apa yang dari dunia coba? Wih, dibeliin kado sama pacar. KW, lu nggak tahu setiap pacar lu beliin kado ada maunya. Kagak percaya. Cowok itu kalau ngasih sesuatu buat pacar ada maunya, deh. Nah, ya nggak ada yang dari dunia KW. Sukacitaku kata Tuhan yang digenapi di dalam diri mereka. Ini benar. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ini Yesus tadi ngomong sama Bapa ya. Dunia yang tidak bertuhan membenci mereka karenanya. Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti cara dunia. Jadi the way of life itu ada 2.
Ada yang dunia ajarkan, ada yang Tuhan ajarkan. Nah, kita kadang-kadang lupa bahwa kita masih mix dalam kehidupan. Kadang-kadang cara Tuhan, kadang-kadang cara dunia. Waktu memulai bisnis, Tuhan berkatilah bisnis. Ada ikut. Begitu bayar pajak kagak mau, kurang ajar. Disuruh Tuhan memberkati bisnisnya, tapi masih ada pikiran lain cara dunia. Gak usah bayar pajak, rugi bentar. Gitu. Kita nggak bisa. Ya, dunia yang tidak bertuhan memuji mereka karena mereka tidak mengikuti cara dunia. Sama seperti aku tidak mengikuti cara dunia. Yesus tidak mengikuti cara. Engkau tidak meminta agar engkau membawa mereka keluar dari dunia ini. Ya. Bapak Ibu yang pengen buru-buru masuk surga ya. Jadi lagu-lagu yang biarku miskin di dunia, asalku kaya di surga. Jangan buru-buru. Gak apa-apa, lu miskin di dunia lama-lama gak apa-apa. Ini tetap jadi berkat. Halo? Iya dong. Janda yang ngasih persembahan di bait Allah, masih ingat? Dia kasih duit berapa? Cuma 2 peser keping. Itu gak ada nilainya. Tapi Tuhan bilang apa? Ini keren. Gembel tapi jadi berkat. Kita udah kaya peritnya tambun. Ada juga yang udah gembel sombong lagi. Ya, jangan. Baru punya ayam 2 gak usah sombong. Kecil itu. Kalau udah punya Kentucky sombong boleh. Kalau ayam 2 biji belum ada kandangnya lagi, aduh, sombong. Jangan. Aku tidak meminta agar engkau membawa mereka keluar dari dunia. Jadi Tuhan nggak mau bahwa kita buru-buru keluar dari dunia. Makanya kita lolos COVID kemarin. Iya. Karena Tuhan nggak mau kita buru-buru keluar. Tuhan bilang nih, lu dengerin dulu Frankie Shopping khotbah malam ini. Kalau pas pulang lu nggak buat, baru gua ambil. Iya. Tuh, itu Roh Kudus kalau setuju, kadang-kadang bunyinya gitu. Tapi agar engkau melindungi mereka dari si jahat. Tuhan pengen kita dilindungi dari si jahat. Ini bukan ngomong kesurupan, kemasukan setan, bukan. Tuhan pengen pikiran kita tidak diganggu dengan value dari dunia ini. Pikiran kita harus dipenuhi dengan kebenaran. Makanya dia lindungi kita. Terus mereka tidak lagi ditentukan oleh dunia. Kita jangan. Ya, dunia mau bilang apa? Jangan. Orang dunia bilang ini kalau pacaran, lu sebelum lu married, lu mesti sikat dulu. Jadi ketahuan enak apa enggak. Kita udah kawin atau enggak enak, nyesel lu. Itu kan cara dunia. Tinggal bareng aja, nggak apa-apa. Hah? Jangan sekarang 2024 men. Biasa itu ngumpul bareng ngomongin ini, gue ditinggal bareng nih sama cewek gue nih, gue udah gini-gini sama cewek gue. Wah kayaknya tapi wah keren, lu sih mantep sih. Gue belajar banyak sih dari lu. Begitu pacar kita hamil, yang lain pada gini, lu sih bukan gue apa lu, lalu gue setuju lah. Dan orang yang bilang kita keren-keren waktu kita susah, nggak ada di sebelah kita. Nggak ada. Ya umur 21 gendong anak, masih nggak ngerti nyusuinnya di mana, di dengkul, di jempol, masih nggak punya pengalaman, masih bego, masih goblok. Oh tadinya teman-teman kita yang ngomong zaman sekarang oke, still oke. Begitu kita susah, ada itu dia mau ngasih kita duit nggak ada, nemenin kita enggak, ke rumah sakit mau dia enggak. Itu value zaman sekarang, itu budaya zaman sekarang. Dia ojok-ojokin kita untuk melakukan yang terburuk, begitu kita terburuk dia nggak ada di sekeliling kita. Jadi jangan. Ya. Jangan mau ada di dalam nilai-nilai dunia. Jangan mau ditentukan oleh dunia. Hiduplah dalam kebenaran firman. Amin. Percayalah. Kenikmatan dunia itu cuma sekian menit, teman-teman. Trust me. Trust me. I've been there. So I know. Lu mau ngomong apa coba? Hah? Nyambung. Mau bahas apa? Hero. Name it. Sex. Ya ampun. Cuma sekian menit enaknya. Habis itu rasa bersalah, rasa malu, rasa gak layak, rendah diri. Wah, oh itu efeknya gila itu. Kita datang ke Tuhan gak malu, merasa kotor. Waduh, itu gak bisa diomongin. Buntutnya panjang. Jangan melihat dosa itu kayak apa ya? Kayak cacing yang mau jadi kupu-kupu. Ini lucu ya. Kalau cuma segini doang sih lucu nih kayaknya. Orang gue cuma WhatsApp-WhatsAppan doang. Dosa tuh nggak ada, mulainya kelihatan lucu, endingnya tuh dimakan bos. Karena kelihatan kayak ulet lucu, dia nggak jadi kupu-kupu, dia jadi naga dia. Ada si naga di sini?
Ada Sony Sinaga? Ada yang namanya Sony? Enggak ada. Sony Sinaga enggak ada. Ya. Ujung-ujungnya kita udah nggak bisa keluar, dan kalau udah nggak bisa keluar, wah itu hidup paling serem. Ada yang belum nikah? Angkat tangan. Ada yang belum nikah? Yang sudah menikah? Belum? Semangat banget sih. Ya, makanya mumpung belum menikah, ya, buka mata telinga, pasang mata telinga, katanya kalau mencari teman jangan sampai dapat kulit rambutan. Terus ya, jadikanlah mereka kudus. Kudus itu being separated, dipisahkan, being special. Kita ini dipisahkan bersama Tuhan jadi spesial. Amin. Spesial kita. Bilang saya spesial. Itu nggak sembarangan itu, saya spesial. Ya, kita dispesialin sama Tuhan, dikuduskan oleh apa? Oleh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran yang menguduskan. Dengan cara yang sama seperti Engkau memiliki sebuah misi di dunia, aku memberi mereka sebuah misi di dunia. Aku menguduskan diriku demi mereka agar mereka dapat dikuduskan dalam kebenaran, dalam misi mereka. Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, anak-anakku, adik-adikku, hidup kalau nggak ada tujuannya, nggak ada arahnya, nggak ada purpose-nya, nggak ada mission-nya, lu nggak tahu mau ngapain, lu kayak nggak, ya ngapain? Hidup tidak ada purpose, kita nggak tahu mau ngapain. Itu sama seperti Anda memberikan iPhone 15 kepada kepala suku di Papua yang harus jalan kaki 5 hari 5 malam. Terus lu keluarin dari box, unboxing, bikin video. Terus iPhone 15-nya lu kasih ke kepala suku yang ada di pedalaman Papua. Begitu lu pulang, itu iPhone 15 dipakai buat nimbuk anjing. Itu namanya pelecehan iPhone. Why? Karena dia nggak ngerti iPhone ini untuk apa. Sama. Kalau kita nggak ngerti hidup kita ini untuk apa, Anda akan melecehkan kehidupan. Oh, gue ngapain aja terserah, gue hancurin diri gue dengan narkoba, dengan seks, dengan pergaulan bebas. Karena Anda nggak tahu what is the purpose of your life. Ya, waktu kita hidup dalam kebenaran, kita jadi tahu apa purpose dalam hidup kita. Roma 12 ayat 1 dan 2. Habis ini kayaknya tinggal 1 ayat lagi kita selesai. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya boleh minta aqua? Kalau nggak ada Coca-Cola juga boleh. Ya kalau mau lengkap masih ada mas. Ini dia. Ini terjemahannya keren banget sih. Jadi inilah yang saya ingin Anda lakukan. Tuhan menolong Anda. Ambillah kehidupan sehari-hari Anda yang biasa. Tidur, makan, pergi bekerja, itu kan hari-hari. Ini kita nggak ngomong puasa, baca Alkitab, bolak-balik, setahun 8 kali, situ ngajar seorang. Melayani Tuhan di pelosok-pelosok, mengagungkan Tuhan, yang biasa-biasa katanya. Ambillah kehidupan sehari-hari Anda yang biasa. Tidur, makan, pergi bekerja, jalan-jalan, ya itu sehari-hari itu kita. Dan letakkanlah itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Ngapain saya tidur? Supaya saya bisa beristirahat dengan baik, semua organ tubuh saya bisa berfungsi dengan baik. Sudah tahu kalau kita begadang, organ kita tidak bisa sel-sel di dalam kita itu punya cara untuk meregenerasi. Nah itu terjadi waktu jam tidur Anda cukup. Gitu. Saya jam 9 udah di kamar. Bukan karena saya udah tua, tapi karena emang udah gak sanggup kayak dulu aja gitu. Ya udah tua maksudnya. Tapi enggak. Karena saya menolak gue. Karena saya sadar bahwa
kita perlu meregenerasi hidup kita. Why? Karena kalau gue hidupnya panjang, bayangin, gue masih bisa nyenengin orang tua, gimana? Masih bisa dapat jodoh yang baik, nantinya gue masih bisa mendidik anak-anak gue dengan baik. Bahkan tidur pun kita letakkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Gue mesti tidur yang benar. Gue mesti tidur cukup 7 jam, 8 jam. Kalau 12 jam, lu malas dong. Tidur 12 jam. Apa? Jalan-jalan. Letakkan itu sebagai persembahan. Jalan-jalan itu bukan buat ngabisin duit, saudara. Kenapa? Jiwa kita tuh perlu refresh. Iya kan? Saya setahun sekali spending, menabung untuk bisa jalan-jalan. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, gak usah harus ke Paris. Nanti habis itu ke Venesia. Habis dari Paris ke Venesia. Ya, gak usah ke Spanyol. Gak usah jauh-jauh. Kalau kemampuan kita nabung cuma bisa sampai ke Bali aja. Saya nabung bisa ke Bali. Enggak ya, saya tinggal di Bali. Jadi saya ke pantai tinggal naik motor 5 menit nyampe di pantai. Beli kelapa 10.000, udah minum bebek. Tapi mungkin kemana kali? Ke puncak kali, main-main ke Bogor kali, kemana? Refreshing. Jalan-jalan aja kita bisa jadikan itu persembahan. Why? Karena kita tahu jiwa kita perlu refresh. Perlu jalan-jalan. Ibu-ibu harus ajak suaminya jalan-jalan. Jangan kerja mulu. Ya, saya belajar ada prinsip namanya 777. Suami istri, ini nanti kalau kawin coba diterapkan prinsip. Dalam 7 hari harus ada 1 hari yang kalian berdua makan. Entah itu makan malam, candlelight dinner kali, atau jalan ke mall. Dalam 7 hari harus ada 1 hari. Dalam 7 minggu harus ada 1 hari escape keluar kota. Bareng sayang-sayangan, anak-anak ikut tendangan. Ini cuma papa dan mama, kamu di rumah sama mbak. Ya, dalam 7 bulan harus ada lagi, kita mungkin bisa pergi ke yang agak lama gitu ya. Harus kita perlu tuh hal-hal yang sehari-hari, makan, persembahkan makan itu sebagai persembahan. Why? Kalau kita sadar makan itu dipersembahkan kepada Tuhan, makan kita nggak ngawur, teman-teman. Ya, lu gila aja lu tiap hari babi. Keluar hidup lu. Iya kan? Tapi saya kalau gemoy cantik. Oke. Saya kalau gemoy yang diganteng, pacar saya suka. Soalnya kalau dia nyender ada lemaknya. Apapun itu. Yang penting sehat. Jadi jagalah makanan dengan baik. Olahraga. Gila, perlu banget olahraga. Ya, harus hal-hal yang sehari-hari, hal-hal yang biasa. Jadikan itu persembahan di hadapan Tuhan. Menerima apa yang Tuhan lakukan untuk Anda adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuknya. Keren. Jangan menjadi begitu terbiasa dengan budaya Anda sehingga Anda menyesuaikan diri dengan budaya tersebut tanpa berpikir panjang. Jangan lupa ya, ada 2 kultur. There is 2 cultures in this world. God, kingdom's culture, sama worldly culture. Kebudayaan kerajaan Allah sama kebudayaan dunia ini. Bagaimana caranya kita hanya bisa mengerti masuk kebudayaan kerajaan Allah? Ya, belajar firman Tuhan. Makanya Tuhan mau kita jadi murid, bukan muksin, murid. Ayat terakhir. Sorry ya, saya panjang ya. Masih oke? 5 menit? Antara 5 sampai 1 jam masih oke? Coba rentaknya. Oke. Oh, masih ada ya? Sebagai gantinya, fokuskanlah perhatianmu pada Tuhan. Anda akan diubahkan bukan dari luar ke dalam. Bapak Ibu, jangan paksa suamimu berubah. Jangan dipaksa, karena itu artinya dari luar ke dalam. Yang Tuhan mau kerjakan dari dalam ke luar. Makanya saya sering bilang, manusia tidak bisa mengubah manusia. Karena dia hanya berubah karena takut dihukum, takut dimarahin. Tapi Tuhan
Firman-Nya itu mengubah dari dalam keluar, dan itu tidak perlu usaha Anda. Enggak, itu akan menjadi outcome yang otomatis terjadi waktu kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sebagai gantinya, fokuskanlah perhatianmu pada Tuhan, jangan pada dosa. Aduh, aku masih begini, aku masih begitu, aku ini begitu, aku ini begitu. Fokuskanlah perhatianmu pada Tuhan, bukan pada kelemahan, bukan pada kekurangan, bukan pada dosa. Fokusnya pada Tuhan. Anda akan diubahkan dari dalam keluar. Kenali dengan cepat apa yang Dia inginkan dari Anda, dan cepatlah meresponinya. Kalau Tuhan bilang, emang Tuhan lu nyebelin, tapi belajarlah mengampuni. Kamu pasti nggak kuat, tapi ingat tadi, aku akan menemanimu, aku akan memberi kekuatan bagimu, aku akan memelukmu. Waktu kita mau melakukan firman, berat, susah, nggak gampang, tapi Tuhan nemenin kita. Ya, kenali dengan cepat, dan cepatlah merespon. Kalau Tuhan bilang A, jalanin A. Waktu kita udah emosi gara-gara disalib, ada yang di dalam hati kita bilang, udah sabar, jangan terusin, jangan ikutin. Responnya harus cepat, ya, jangan ditawar-tawar kayak, iya sih, cuma Kalau kita lama meresponi apa yang Tuhan mau, itu peperangannya tambah susah. Jadi cepatlah meresponi apa yang Tuhan inginkan. Tidak seperti budaya di sekeliling Anda yang selalu menyeret Anda ke dalam apa? Ketidakdewasaan. Saya yakin tidak ada anak kecil sih. Semua kita harusnya berdewasa. Coba, apa yang paling kita sebel dalam sebuah hubungan pertemanan? Kita paling sebel dengan kalimat ini, sering keluar dari kayak anak kecil, bener ya? Bener. Kita sebel lihat orang yang masih kayak anak kecil. But the reality is, kita sering kali masih kayak anak kecil. Bener. Musuhan gak mau baikkan kayak apa? Anak kecil. Gak mau hidup berkorban bagi orang lain kayak apa? Anak kecil. Gak mau dibilangin kayak apa? Anak kecil. Kita sebel melihat orang masih kayak anak kecil, sementara kita seringkali masih kayak anak kecil. Lilin kecil. Ya, saya kalau gini karena Italianya masih tua. Tuhan akan memberikan yang terbaik dari Anda, mengembangkan kedewasaan yang terbentuk dengan baik di dalam diri Anda. Siapa yang mau lebih dewasa? Oke, yang mau dewasa dengerin apa yang saya bilang. Tidak ada cara lain Anda bisa lebih dewasa kecuali lewat produk. Nggak ada jalan pintas. Nggak ada. Setiap kali Anda di bawah Tuhan, diizinkan Tuhan mengalami problem, whatever it is, keuangan, suami, hubungan, sekolah, kampus, apapun, di mana kita ngerasa gini, rese ya mesti ngalamin kayak gini ya, bersyukurlah, karena Anda akan dibawa lebih dewasa lagi. Bersyukur, lu setiap kali dapat orang nyebelin, bersyukur. Walaupun nyebelin ya, gara-gara lu gue bertumbuh. Kalau nggak ada lu, gue nggak bertumbuh. Ya, kemarin saya nonton film, gue nonton mulu, kerjanya ngapain sih tiap hari? Ya, salah satu hobi saya nonton. Ya, nonton di Netflix film namanya King Richard, yang main Will Smith. Dia jadi bapaknya Venus Williams sama Serena Williams. Gila ceritanya, gokil. Wah, mengalami kesusahan, pergumulan, tapi the first African American tennis player yang bisa menjuarai Wimbledon berturut-turut, itu mereka, kakak adik. Pernah ada di urutan 1-2 terbaik sedunia, bukan sekelurahan. But how? Mereka bisa ada di titik itu, how? Gimana caranya? Yaitu penderitaan after penderitaan. Itu membuat Anda bertumbuh. Ada yang lagi gak menderita? Saya undang maju depan. Saya akan berdoa buat saudara, dan saya jamin selesai pulang dari tempat ini, Anda akan mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Serius. Hey, kalau udah lama gak punya masalah,
harus ganti doanya. Tuhan, kalau gue ada di sini terus gue gak bertumbuh-tumbuh. Kasih gue masalah, give me problem, give me. Saya sama istri saya di rumah kalau 2 bulan gak berantem, udah lama gak berantem, kita gandengan tangan, buatlah kami berantem. Iya, kalau nggak bertumbuh soalnya. Anda ada di gereja nih, harus berantem, harus berantem. Nah, di situ ketahuan mana yang beneran anak Tuhan, mana yang tikus God. Tikus God pasti pindah gereja, jamin. Main keyboard nih, udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tersinggung sama Pastor Esther. Kelihatan mana yang victorious life, hidup berkemenangan, mana yang tikus God. Begitu berantem 2 ini tuh langsung pindah gereja, tikus God. Betul. Gue udah capek pelayanan, udah gak dikasih amplop, pom bensin juga gak dikasih, pakai diatur atur, bilang volume kekencengan lah, mainnya gak boleh gini lah, gak boleh gitu lah, pindah gereja dia. Bagus pindah gereja sebelah kalau pindah masjid. Tapi di situ kelihatan, when you have the problem, kelihatan kualitas mana raja wali, mana ayam kampung. Lihat, raja wali waktu berantem sama temen gitu, dia cuma ampuni, keren, sabar, this is the problem to make me stronger, to make me grow. Wah, raja wali. Gue gak enak kursinya nih. Ayam kampung waktu berantem, pernah lihat ayam kampung mau nyebrang got? Cuma nyebrang got aja kagak nyampe-nyampe. Nah, masalahnya A, dia bikin jadi A, B, C, D, E, F, G. Dia berantem sama si A, semua satu gereja diceritain, lu mesti sebel sama dia, karena gua sebel sama dia. Gokil ya. Ayam kampung. Saya berdoa di sini semua raja wali. Amin. Iya dong. Sebel sama orang, atasi dong. Kita bilang cara menyelesaikannya, datangi orangnya, ngobrol 4 mata. I still love you. Ayo kita ngobrol. Kalau kita sampai berantem, pasti bukan cuma lu yang salah, mungkin gue yang salah. Itu dong. Hadapi dong, jangan belakang terus cari temen yang lain. Banci. Anda nggak perlu jadi banci untuk bisa jadi kayak gitu. Nyebelin banget kayak gitu. Hasut semua orang supaya benci semua yang Anda benci. Wah itu lo ayam kampung banget sih. Males gue terusinnya. Amsal 24 ayat 15. Singko di belakang udah. Biar belum diminta sama Pak Franky, gua kasih aja ayat itu biar cepet ya. Wah banget dia bener-bener. Amsal 24 ayat 15-16. Jangan mencampuri apa? Kehidupan orang baik. Jangan mencoba untuk mendapatkan yang terbaik dari mereka. Tidak peduli berapa kali Anda menjatuhkan mereka. Gila. Orang kalau ada dalam Tuhan ya, jangan takut buat salah deh. Jangan suka berbuat dosa, tapi jangan takut berbuat salah. Kita kadang-kadang nggak memutuskan sesuatu dalam hidup kita karena kita takut salah. Jangan takut buat salah. Karena lihat di sini bilang, tidak peduli berapa kali Anda menjatuhkan mereka. Siapa mereka? Orang benar. Orang yang setia kepada Tuhan tidak akan lama terpuruk. Segera mereka akan bangkit. Sementara orang fasik akan jatuh tersungkur. Ya kalau kita baca, boleh itu enggak? Dari terjemahan biasa, dari Amsal 24 ayat 15-16. Kita mungkin udah lebih sering dengar yang terjemahan biasanya. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah ayat itu cepat. Oh udah.
Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab apa? Baca sama-sama. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi saya akan tutup dengan ini, teman-teman. Penuhilah pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan dan melangkahlah di dunia ini bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan kasih apa? Kekuatan. Dia ada bersama dengan kita, dia peluk kita. Sekalipun kita jatuh, karena kita masih punya kemungkinan bisa buat salah, betul? Tidak ada yang imun di sini, termasuk pesta-pesta ini. Tidak ada yang imun dengan dosa, dengan jatuh dalam kesalahan. Tapi 7 kali orang benar jatuh, harus bangun lagi. Kalau teman-teman yang lagi datang hari ini mungkin dalam hatinya bilang, dulu bang, gue ini baru sekali ini gereja lagi nih bang. Udah lama gue gak gereja. Don't worry, he choose you. Dan dia gak pernah salah diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Yesus semakin berkembang. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Melepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya pengen teman-teman yang ada di kursi yang semua sambil bangkit. Hati
Teman-teman, sambil kita semua dalam sikap doa, masing-masing ada dalam hadirat Tuhan. Kita semua percaya kalau 2-3 orang berkumpul atas namanya, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, Dia pasti pengen buat sesuatu dari dalam kita. Dan itu tergantung bagaimana kesiapan hati kita untuk berani bilang sama Tuhan, Lord, this is me. Tuhan, ini aku, Tuhan. Dan saya percaya bahwa dari tadi firman diberitakan, pasti Roh Kudus ngomong sesuatu sama teman-teman. Tepat di mana kita sedang berdiri hari ini. Nggak peduli kita sedang ada di pusat kehendak Allah, atau mungkin kita sedang jauh dari pusat kehendak Allah. Nggak peduli ada dalam keintiman yang bagus banget, terjaga banget dengan Tuhan, atau mungkin Anda udah mulai jauh banget dari Tuhan. Dan hari ini waktu teman-teman duduk di kursi ini, pasti bukan kebetulan, pasti bukan kebetulan. Karena saya percaya banget bahwa setiap kali kita ada dalam sebuah situasi, pasti Tuhan mengaturnya. Dan kalau hari ini Tuhan ngomong sama kita, Roh Kudus ngomong sama kita tentang sesuatu, ayo responi dengan cepat. Dia pilih kita, dan Dia nggak pernah bercanda waktu Dia pilih kita. Dia nggak pernah main-main waktu Dia pilih kita, karena Dia tahu ada sesuatu yang dahsyat yang ada di dalam kamu, yang waktu kamu menghidupi kebenaran firman Tuhan, kamu akan jadi sesuatu yang luar biasa buat orang lain. Dan coba pikirin ini, Tuhan gak pernah jadiin kita hanya untuk diri kita sendiri. Polanya selalu sama. Bapa mengutus Yesus untuk orang banyak, dan pola yang sama itu buat kita. Bapak mengutus teman-teman untuk orang banyak. Hidup kita bukan tentang diri kita doang. Hidup kita adalah tentang orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Dan Dia tahu banget waktu seorang anak Tuhan menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka dia akan menjadi seorang yang ditakuti oleh kerajaan kegelapan. Dia akan jadi orang yang akan berguna banget buat kerajaan Allah. Dan itu sebabnya kita seringkali diserang sama iblis lewat pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran daging. Karena dia tahu banget hari ini akan terjadi buat kita semua. Hari ini ada hati-hati yang memutuskan bahwa start from now on, gue pengen hidup dalam kebenaran. Gue pengen hidup bersama dengan Tuhan. Gue pengen melayani Tuhan. Gue pengen membagikan kasih yang malam ini gue rasain. Gue pengen cerita ke semua orang. Dan itu adalah awal mula iblis mulai memperhitungkan saudara sebagai lawan yang kuat.
Tapi jangan takut. Tuhan bilang, aku akan menemanimu, aku akan menguatkanmu, bahkan aku akan memelukmu. Itu tersedia bagi kita setiap hari. Jangan mau dibohongin sama iblis. Waktu kita bersalah, dengar baik apa yang saya ngomong. Tuhan tidak pernah surprise dengan kesalahanmu, karena Dia Maha Tahu. Dan anyway, Dia tetap memilih kamu untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pelayan-pelayan, untuk menjadi hamba-hamba. Waktu iblis bilang, Tuhan gak mungkin terima kamu lagi karena dosamu terlalu banyak, itu cuma kebohongan yang dia tiup di telinga kita. Tapi kebenarannya adalah firman Tuhan bilang, aku sudah mati buat kamu, aku sudah menebus kamu, aku sudah membenarkan kamu, aku sudah menguduskan kamu satu kali untuk selama-lamanya. Bahkan Alkitab bilang gak ada satupun yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih Tuhan. Gak ada. Tuhan menolak untuk terpisah dengan teman-teman. Tuhan menolak untuk terpisah dengan kita. Gak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, termasuk kelemahan-kelemahanmu. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih. Dulu kita terpisah, tapi hari ini Dia mau bilang, from now on, mulai hari ini aku akan memeluk kamu, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tuhan lihat setiap hati yang terbuka. Tuhan lihat setiap tetesan air mata. Tuhan lihat setiap teriakan dalam hati. Tuhan lihat setiap kebutuhan anak-anakmu. Dan bukan mereka yang mencari Engkau, Engkau yang mencari kami. Bukan kami yang berlari kepada Tuhan, Tuhan yang berlari mendapati kami. Karena begitu besarnya cinta-Mu pada kami. Dan hari ini setiap hati yang terbuka, mari kasih Tuhan mengalir di dalam setiap hati kami. Kasih Tuhan mengalir dalam setiap hati kami, mengalahkan, menghancurkan semua suara-suara bohong yang dihembuskan oleh iblis setiap hari pada kami. Biar kami yang sebelumnya belum pernah mengalami kelahiran baru, hari ini kami boleh mengalami kelahiran baru, di mana kami sadar kami butuh juru selamat, karena nggak ada yang bisa menyelamatkan kami. Orang tua kami nggak bisa, pasangan kami nggak bisa, saudara-saudara kami nggak bisa. Kami butuh juru selamat, dan hanya Yesus yang mampu menyelamatkan.